Misalnya aku cuman pengen sekali-sekali makanan gue diambilin. Bukan. Apa? Kalau misalnya pengen ya sesekali misalnya kalau memang aku tahu aku dia. Jangan ngomong ya, jangan jawab ya. Diam, lu jangan ngomong, udah. Tahu dia. Pura-pura nanya, kamu enak gak ada badan ya gitu. Ya ngapain, aku bukan orang kayak gitu, nggak suka. Kan itu Nggak, Bun. perhatian itu kayak Enggak, gitu. nggak suka. Iya. Jadi Walaupun gitu nggak guys. setiap hari. Nggak suka Iya, aku. iya, Kamu cari iya. perempuan lain aja kalau kayak begitu. Aku bukan tipe kayak gitu. Sabar, Nggak bisa. sabar. Nggak gini Bunda. Kalau Itu aku tuh, selesai ya? Iya, terima kasih Tin. Daripada gue yang ada, wah bisa bacok-bacokan mati gue. Waduh. kayak gitu Bun. Jadi Dewi tuh Bun nggak bisa yang maaf Bun ya, maaf banget mau siapapun tuh suami Dewi tuh nggak bisa yang I love you sayang, aku cinta kamu, nggak bisa gitu. Gimana Bun? Paling Dewi peluk, paling Dewi action gitu. Gue tanya sama lo sekarang, lu pengen, ya ini misalnya berandai-andai ya gitu ya. Ini gue tidak menyampingkan laki lo ya. Misalnya lo sekarang single, tipe laki-laki seperti apa yang lo mau? Aku pingin dia itu kayak papi Dewi gitu loh Bun. Maksudnya itu nggak banyak, papi Dewi itu nggak pernah ngerayu mama. Tapi semua bisa dibuktiin dalam arti disayang, diiniin, nggak pernah menuntut kamu harus begini ke mama, itu nggak pernah. Kalau A kan masih menuntut, aku pingin diperhatiin padahal ibaratnya aku makan aja kadang suka lupa gitu loh Bun kalau lagi syuting ataupun apa gitu. Jadi perhatian yang kayak gimana. Jadi kalau si AA itu maunya yang I love you, yang ini nggak bisa. I love you. Langsung gitu. Nggak bisa Bun Dewinya Bun gitu. Ya. Jadi kayak drama akhirnya, kebanyakan drama gitu. Tapi apa yang membuat lo akhirnya untuk kembali lagi bersatu lagi sama dia? Gini Bun, orang netizen bilang sama Dewi, udah deh kalau memang nggak cocok lu cerai aja, itu gampang banget orang bicara seperti itu. Gue sih nggak setuju kalau gampang-gampang. Gampang banget. Kalau kamu, saya cuma Dewi ingin bilang sama orang-orang yang bilang kayak gitu ke Dewi, coba deh, kamu berpikir sebelum ngomong, kamu memposisikan diri kamu tuh Dewi Persik. Pasti akan serba salah, cerai salah, nggak cerai ya, gue harus bisa melihat ada perkembangan lebih baik nggak dalam rumah tangga aku, kan gitu Bun. Iya sih, cinta tuh nggak pernah salah guys. Yang salah tuh mungkin cara mencintainya. Cinta tidak pernah salah. Atau gini, kita setuju akan adanya perubahan yang baik. Ya. Tapi belum tentu setiap orang mau berubah, itu aja sih. Iya, kan gini Bun ya, aku tuh paling nggak suka sama laki-laki yang cerewet Bun. Nah kenapa dikawin? Dulu AA nggak kayak gitu Bun, nggak cerewet. Ketahuannya itu tahun kedua, tahun ketiga, ya sekarang, oh orang ini cerewet ya ternyata gitu. Jadi orang yang menikah ta'aruf itu ada plus minusnya Bun. Lu ta'aruf ya? Iya. Oh. Jadi minusnya itu adalah aku tidak bisa memahami dia secara keseluruhan gitu. Nggak usah laki-laki yang baru ketemu ya. Gua aja misalnya punya anak gitu. Gue susah loh memahami anak gue juga maunya nih anak apa, semua mau dia ya kan. Apalagi yang berumah tangga yang masih baru ya. Jadi menurut gue kalau gue bilang ya, ini gue ya, terimalah dia seperti dia anak lo. Begitu juga sebaliknya. Jadi apapun kekurangan anak kita atau apapun kekurangan pasangan, anggap aja pasangannya adalah anak misalnya. Secacat-cacat dia, lo nggak mungkin buang gitu loh. Jadi lo harus tetap pelihara dia, kasih tahu kalau misalnya kurang baik, kasih tahu yang baik dengan cara yang baik gitu kan. Ya, ini kan Bunda enak, Bunda kan kadang kayak tadi Bunda suka kadang marahin kami, lu sih gini kayak gitu. Dewi tuh pingin punya ibu mertua yang seperti itu Bun. Gitu, jadi ibaratnya kalau ibu mertua Dewi ini kan baik banget ngomong sampai aku nggak percaya kalau Mami itu ngomongin aku yang enggak. Tapi di belakang dia bisa ngomongin dengan pembantu, bisa ngomongin sama tukang sayur, bisa ngomongin sama sekomplek rumah. Jadi kan apa ya ngomongin itu untuk apa gitu. Ini kan menantu ibu. Mungkin takut sama lo, enggak? Masa sih seorang ibu takut sama anak sih Bun? Emang Dewi gimana? Dewi tuh nggak pernah bentak, nggak pernah apa loh Bun. Dewi tuh orang nomor satu yang menghargai attitude kepada orang tua. Jadi nggak mungkin Dewi harus membentak atau kayak gimana, itu sudah tidak akan mungkin lagi. Kalau mama ke rumah juga Dewi beliin emas-emasan. Ibaratnya emas lah apa intinya. Mas Bambang, Mas Rudi. Udah Dewi beliin lah Bun, ibaratnya Dewi penuhi gitu loh.
yang kurang dari saya tuh yang kayak gimana gitu. Ya memang kadang-kadang emang gue juga punya sifat tuh cuek ya. Dulu gue juga sempat dikomplain oleh ibu gue gitu. Kenapa sih kamu cuek banget sama ibu ya kan? Memang gue orangnya nggak romantis untuk tanya ibu udah makan apa. Gue orang nggak gitu. Gue orangnya yang misalnya yang nggak pernah nanya anak gue kamu udah makan nak. Itu kadang-kadang gue tanya, tapi kadang-kadang gue cuek. Nah mungkin untuk partner-partner gue yang sebelumnya itu komplain karena gue dianggap nggak perhatian. Emak gue aja komplain ya kan bahwa gue orangnya cuek nggak perhatian ya kan karena gue bilang gini, Ma, sama kayak lo bilang, aku tuh udah berbuat baik, aku tuh sedekah, aku nih nggak aneh-aneh hidupnya. Kenapa sih kekurangan satu itu nggak diterima aja? Padahal kelebihanku banyak loh. Kenapa satu kekurangan dikulik terus gitu kan? Terus gini Bunda. Tapi ibu gue akhirnya iya paham gitu. Terus gini Bunda, aku pulang kerja syuting kayak ngejuri contoh nih Bunda, ada ibu mertua di rumah. Jam ini udah nggak apa-apa ya, ini buat aku ini penting, mungkin ibu mertua juga nonton ya Bun sekarang di sini. Saya pulang kerja jam 2, jam 3 pagi. Itu kan capek ya Bun, saya setiap hari kayak gitu, boleh dikatakan 24 jam lah kerja Dewinya Bun. Di situ nanti kalau udah mie tiba-tiba bengkak matanya, kenapa? Dewi nggak ngerti nih Bun, kenapa kok mie nangis? Nggak ngerti. Udah besoknya lagi seperti itu, jadi kayak orang cembetut apa-apa. Ternyata saya tanya, ternyata pembantu baru cerita, ibu cerita katanya kasihan sama si AA. Katanya masa artis-artis yang lain, ibu-ibunya suaminya nggak pada ikut, tapi sama Eneng disuruh ikut gitu. Jadi agak bingung gitu, kesalahan saya apa gitu. Saya nggak ngerti. Maksud Dewi itu kalau ada apa-apa, mending ngomong aja, kasih tahu. Iya sih. Kalau gue gini ya, kayak semestinya ya. Kalau gue lebih setuju kalau kita sudah menikah, mau itu orang tua, mau itu adik kakak, mau itu pun siapa, mestinya nggak usah ikut campur ya. Iya. Karena kalau gue kan agak sedikit kebule-bulean. Jadi kalau orang bule, laki gue kebetulan setengah bule. Jadi kan dia kalau udah pernikahan ya kita berdua yang jalanin, harusnya ya kontok-kontokan berdua aja. Iya. Kan gitu ya? Iya bener Bun. Nah terus di sini tuh kadang yang membuat Dewi itu merasa kesel sama AA ini selalu curhat sama teman-temannya atau siapapun itu tentang rumah tangga ini. Jadi kayak Dewi tuh merasa nggak nyaman. Please. Jadi setelah dia curhat bertahun-tahun sama yang lain langsung meledak kemarin itu langsung di YouTube. Aduh gue jatuh. Iya Bun itu ceritanya. Iya. Tapi lo yakin nggak bahwa rumah tangga ini akan terus berhasil? Lo saya yakin apa? Dewi bukan kalau masalah yakin itu Bun, selama saya berbuat baik, saya yakin Allah kasih terbaik gitu loh Bun. Ya kan berarti dia terbaik buat lo. Insya Allah, nggak tahu kan Bun kedepannya kayak gimana. Kan gini, dia datang, dia minta maaf, ibu mertua juga minta maaf. Saya sebagai seorang istri yang punya hati, sebagai seorang istri yang kepingin rumah tangganya baik karena Dewi sering cerai Bun. Salah nggak kalau saya mencoba memberikan kesempatan itu? Gimana? Dewi kan punya hati Bun, punya perasaan. Saya juga bukan istri yang sempurna, istri yang soleha lah katanya, seperti orang-orang yang mesti sabar itu. Karena Dewi udah ngomong di YouTube kemarin, ya kan Bun. Tiba-tiba mereka datang minta maaf kepada Dewi untuk tidak ngomong-ngomong tentang kejelekan Dewi lagi di luaran persyaratannya. Dan kalau ada apa-apa diomongin bersama. Ini siapa nih yang ngomong? Ibu mertua. Oke. Terus kemudian AA juga sama, kalau ada apa-apa kita akan ngomong berdua, tidak akan ngomong kemana-mana lagi. Itu syaratnya dan akan menafkahi. Dan lo berani ngomong nih sekarang? Iya, syaratnya itu biar semua orang tahu kan Bun, kan udah terlanjur tahu Bun. Oh iya. Kan kita pengen ngebuktiin. Oh iya. Dilakuin bener gak sama AA dan keluarganya. Ya intinya itu adalah persyaratan Dewi kita untuk menjadi baik gitu. Jadi maksudnya yang ngomong kemana-mana tuh keluarganya, iya, Mas Angga, ibu mertua, dan yang kalau lain-lain keluarganya AA intinya lah semua, termasuk AA. Untuk kalau ada masalah rumah tangga kita bicarakan berdua. Keluarga Dewi pun juga nggak akan ikut campur dan saya minta keluarganya AA juga jangan ikut campur urusan keluarga saya gitu. Ya itulah namanya kan adjustment dari dua karakter dua keluarga yang digabungkan jadi satu kan. Ya mungkin keluarga lo orangnya tipenya yang nggak mau ikut campur, mungkin keluarga dia adalah tipe orang ikut campur. Iya. Terus jangan bicara mengenai harta gono gini, kan saya belum dicerai gitu loh. Oh iya. Harta gono gini dari mana? Orang AA ketemu sama saya dalam keadaan saya sudah punya semua. Jadi jangan ngomong harta gono gini. Tapi emang kan kalau pernikahan apa yang didapetin selama lo menikah, ya. Enggak mau hasil selama lo tuh punya dia, kalau misalnya menikah tuh akan dibagi dua, memang itu hukum negara kan itu. Iya.
Tapi di sini kan Dewinya itu kenapa pembantu bisa ikut campur mengenai masalah harta gono gini kan jadi. Oh iya, terlalu banyak yang ngerecokin berarti iya, jadi Dewi tuh nggak ada papa kan tempat curhat Dewi, bunda almarhum sudah meninggal dan Dewi nggak pernah curhat sama mama karena Dewi tuh nggak pingin mama itu orangnya itu lembut sekali, sedikit dikasih cerita pasti mama tuh udah kemana-mana. Udah sedih. Iya, jadi Dewi tuh orangnya suka menyimpan sendiri. Jadi di saat seperti ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang tua, akhirnya meluntaplah. Bukan kayak gitu kejadiannya gitu loh kejadiannya. Makanya sampai orang ini demi konten, enggak, bukan demi konten. Kalau saya bicara dengan infotainment itu kayaknya kurang bukan saya gitu loh, Bun. Saya mending bicara di media saya sendiri sehingga nggak ada dilebihkan, nggak ada dikurangi. Ya ini seperti ini gitu kejadiannya gitu loh, Bun. Mungkin kalau orang lihat Dewi Persik tuh di luar yang barbar gini, justru dalam rumah tangga ini saya justru lebih banyak diam dan akhirnya meledak ya sekarang ini gitu loh, Bun. Mungkin lu lagi main mens lagi hari ini. Lagi mens, Bun. Oh pantesan. Waduh, dia kalau lagi mens ini ya bawaannya bacokan. Gue ya ketakutan gue yang preman gini. Enggak. Gitu loh, Bun. Aduh, tapi harapan lo ke depan? Pengen rumah tangga ini langgeng. Amin, gue doain ya. Jangan lagi ada gue denger cerita lo pengen cerai-cerai lagi. Pusing gue dengernya gitu. Karena kan nggak ada ceritanya, Bun, setiap perempuan tuh menginginkan adanya perceraian. Tapi kan kalau misalnya gini loh, dalam rumah tangga tuh namanya karakter berbeda tuh pasti ya. Kaki kiri makanan tuh itu kan kakinya berbeda bentuknya. Memang jalannya kan selangkah-selangkah, nggak mungkin lompat-lompat kayak pocong nanti kan. Paling nggak kan kita harus apa ya, paham bahwa pasangan itu adalah cerminan daripada diri kita sendiri kan. Bahwa dia melengkapi apa yang kita tidak punya gitu loh. Ya kan? Jadi adjustment untuk tahu bahwa kelemahannya dia gini, kekurangan dia gini, kelebihan dia gini. Jadi dibutuhkan kerja keras untuk mengadjust itu semua kan, supaya menjadi hubungan yang manis gitu kan. Dan itu nggak cuma setahun 2 tahun, itu kan bisa puluhan tahun ya kan. Iya, Bun. Iya, Bun. Dewinya sendiri sih apa ya? Udah Dewi tuh intinya nggak pengen punya masalah, Bun, sama siapapun, apalagi sama suami sendiri. Intinya adalah hidupmu ya hidupmu, hidupku hidupku gitu. Jadi, itu gue sama laki gue tuh, hidupku, lo gue. Itu iya, gue tuh. Gitu loh, Bun. Jadi aku nggak mau yang hidup gue lu jangan ikut campur, gue kan nggak pernah ikut campur hidup lu gitu loh, Bun. Nah ini kalau bisa rumah tangga ini akan langgeng apabila hal itu terjadi gitu loh, Bun. Hidupmu, hidupku. Ya berarti gak usah ikut kerja sama lo dong? Maksudnya adalah karena kan hidup keluarganya. Oh. Nah sekarang mau kerja di mana? Itu kalau gue gitu, gue gitu sih, gue malah kayak gue gue gitu. Mau kerja di mana, Bun, kalau nggak kerja sama aku? Ibaratnya kan bisnis lah. Iya, udah berbisnis. Maksud Dewi, Bun, duitnya bisnis. Kan tadi ada sari rapet itu. Iya. Maksud Dewi tuh, Bun, dari bisnis itu tadi ya paling nggak istri itu jangan uang istri, uang suami, uang istri, jangan dong, Bun. Paling nggak uang suami, uang istri. Setuju nggak, Bun, gitu? Bingung, enggak, gue nggak gitu. Jadi maksud Dewi, kalau Dewi gini, Bun, uang suami ya uang istri. Gitu loh, Bun. Tapi bukan berarti Dewi perhitungan ya, Bun. Ini ibaratnya gitu, Kak. Dewi bukan tipe orang yang perhitungan. Tapi kan lo kan udah biasa mandiri, kan? Iya, cuman kan sebagai seorang suami kalau kita ada tanggung jawab kan senang, Bun. Kita suka sama orang yang peka kan, Bun. Oh. Ketika kita menikah kan aku akan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab moral kamu apa? Kan nggak boleh dilupakan itu, Bun. Ya, tapi kan lo ketemu dia udah dari awal udah begini kan? Tapi kan namanya orang menikah, ada buku nikah, ada tanggung jawabnya, Bunda. Iya, cuma masa kan, mentang-mentang menikah sama istri kaya? Dari awal kan lo ketemunya udah begini kan? Iya. Iya, kenapa? Nah, ini dia. Pada saat udah ketemunya begini, mestinya kan tidak saling merubah sebelum menikah. Nah, ini kalau prinsip gue menikah ya. Iya. Gue menikah itu sebelum menikah dan sesudah menikah itu gak ada yang berubah. Sama, tetap. Jadi misalnya gue boleh pulang ke rumah anak gue, ketemu anak gue, dia gak ngurusin gue, gak kepo sama gue juga gak kepo sama. Until today, kelakuan gue di pacaran itu sama dengan gue menikah. Jadi gak ada yang berubah-ubah, gak ada yang saling merubah satu sama lain. Iya, tapi kan tugasnya suami balik lagi di Al-Quran kan, Bu. Tugasnya suami adalah kodratnya menafkahi fitrahnya kepada istri walaupun tidak semua. Oke, sekarang gini. Kalau seandainya Tuhan ya, itu memang menakdirkan bahwa lo yang mencari nafkah. Iya. Dan dia mungkin memang harus kerja sama lo gitu. Berarti lo kan harus menerima itu kan, takdir itu. Oh, nggak masalah, Bun.
nggak masalah. Nggak masalah Yang ya? nggak masalah. Itu sudah Dewi jalani saat ini. Oke. Tapi saat ini adalah kondisinya duitnya Dewi itu untuk semua keluarga, duitnya dia untuk dia sendiri, itu egois kan menurut kita, Bu? Nggak pernah sekalipun dikasih uang sama sekali. Wow. Lah mungkin dari awal, mungkin dari start dari awalnya udah gitu kali. Ya mungkin maksudnya Dewi adalah kamu harus peka. Semandiri-mandirinya saya seorang perempuan tuh kalau dikasih walaupun cuma sedikit itu pasti senang. Iya sih, paling nggak Nina beli pembalut. Ya gitu loh Bun. Beli bedak. Iya Bun, kan senang gitu Iya, loh iya, Bun. iya, iya. Jadi Dewi nggak mengharapkan dia untuk menjadi siapa, enggak kok. Iya. Tapi minimal, aku ada pisang goreng loh, ini buat kamu. Mau Nggak pernah di kayak gitu. Enggak. Ya didoain aja kalau gitu kan supaya Jadi dia. kan kadang Dewi Tapi jangan minta bahwa doa itu merubah karakter dia karena gini loh, dia sudah lahir dari kecil, dari bayi sampai gede karakternya begitu. Lo juga punya karakter begini. Kalau dirubah dalam waktu 1 tahun 2 tahun dan lo mengharapkan memaksa untuk berubah rasanya kok susah ya. Tapi dia udah berubah Bun kemarin Bun. Alhamdulillah. Ngasih Dewi, beli Dewi jagung. Wih hebat. Ya mungkin adanya Terus berantem ini iya, ada supaya hikmahnya. ada hikmahnya. Iya, terus dia kemarin udah mulai, Neng aku beresin bisnis baju busana muslim sama ini, nanti kalau dapat untung nanti untuk bayar listrik dan pembantu nanti aku bayar ya. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Kan itu berarti ada hikmahnya. Ada proses, memang kan nggak cepet-cepet langsung mulus ya, harus ada penyesuaian yang bertahun-tahun ya Betul, gitu. Bun, betul. Makanya Kecuali dapat kayak gue yang langsung pertama, pokoknya dari awal prinsipnya gue kan dari awal didikin dari awal kawin adalah lo jangan berubah gue ya, gue nggak akan berubah lo. Jadi sampai sekarang pun pernikahan gue tetap sama seperti orang waktu pacaran gitu loh. oh iya. Ya kan? Enak ya Bun, jadi nggak Gitu. ini. Jadi diri sendiri. Gitu. Kan ada orang yang mentang-mentang udah menikah jadi dia terkungkung dan gak jadi diri sendiri gitu kan Bun. Seminggu berapa kali? Gue balas lo. Kalau AA sih, Dia tadi nanya gue soalnya di kontennya di berapa kali seminggu. Gue balas, lo seminggu berapa kali? kalau AA sih suka tiap hari Bun. Wow, maco ya. Pantes. Oh, kalau kasih teh itu apa? Tapi kan kita perempuan kadang kalau udah lelah capek habis kerja kan justru kalau orang-orang Tapi ngira kan tuh nggak boleh menolak pemerintahan lah suami. betul Bun. Hai. Betul Bun, tapi kan suami harus pengertian ya Bun. Kita Bun. Kan kadang kalau aku ngeliat aku dia kan tapi aku nggak pernah nolak sih Bun. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya gini nggak pernah nolak, cuman aku butuh pengertian kamu, kedewasaan kamu aja. Daripada ntar dia malah bang kunci. Tapi dia kan setia kan. Insya Allah, amin. Belum Itu kelihatan paling mata penting. sih, Bun. Itu paling penting Iya. karena gue juga ada teman kita yang Iya, Bun. juga banyak problem rumah tangga. Aku cuma bilang gini, Aki lu setia nggak? Alhamdulillah saya setia gitu. Ya udah itu. Makanya itu yang pegang masih aku- kunci. Iya Bun, makanya sekarang kenapa aku masih bisa menerima AA, bisa menerima mertua Bun sampai sekarang ini atas apa yang sudah terjadi, nggak apa-apa lah udah dijelek-jelekin itu mudah-mudahan nggak akan terjadi lagi. Yang penting aku nggak ngelihat dia sama perempuan atau sama siapa gitu loh Bun. Iya. Kalau udah kamu main perempuan atau kamu beli perempuan sampai kapanpun, sampai nangis darah pun kamu nggak akan bisa balik sama saya. Iya sih pasti itu. Yang penting dia setia ya guys. Dewi, udah deh. Pokoknya kamu. Bun, ini sabar. Bunda ini anaknya Bunda ini dijamin deh. Walaupun saya galak kayak gimana, Dewi tuh kerja cari duit untuk keluarga dan Dewi pasti. Gue tahu kalau lu alpha female. Kalau female itu laki-laki itu bagian alpha female banget. Jadi agak susah. Tapi kan bagus dapat laki-laki yang kalem gitu. Yang opposite lo sebenarnya gitu kan. Mestinya kan tuh match ya. Cuman lagi dicari tuningnya aja Ya, kayak radio ya. kresek Ya, di tuning yang tuningnya pas yang gimana mana gitu loh. Nah dia prosesnya kan. Tapi kan lama-lama kalau kita dijelekin terus di belakang kan nggak enak Bu. Ya kan udah enggak sekarang. Ya amin, mudah-mudahan doain ya netizen dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Emi kalau ada apa-apa, AA kalau ada apa-apa mending langsung ngomong sama Doain Emi. ya netizen, doain Dewi dan Kelanggengan rumah tangganya. Angga baik-baik aja, jangan nyinyir. Amin. Kasih energi yang baik, positif ya guys. Semoga Gak kita enak bisa. loh Bun dinyinyirin Bun. Pasti. Diomongin temen aja nggak enak Bun. Apalagi diomongin keluarga sendiri, bener nggak Bun? Iya sih. Itu mesti juga diomongin bahwa ini yang menikah berdua, jadi lebih baik kita yang ngomongin berdua gitu Iya, kan. betul. Apalagi diomongin dengan yang bukan keluarganya Bun, sakit loh Bun. Siapa tuh netizen? Misalkan kayak diomongin sahabat aja sakit kan, kok lu kayak ibaratnya lu menusuk gue dari belakang, apalagi diomongin keluarga kita, tapi diomongin ke orang lain. Oh iya.
Ya, tapi kan semua peristiwa itu kan pasti ada pembelajaran. Mungkin itu cara Tuhan supaya lo denger. Iya, Bun. Kalau gitu mungkin nggak denger juga ya kan. Jadi harus dilihat sisi positifnya. Memang kayaknya nggak enak, tapi kan itu kan cara Tuhan membentuk karakternya berdua ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan dikasih peristiwa seperti ini. Iya kan? Iya, Bun. Mudah-mudahan pernikahannya langgeng sampai kakek nenek sampai maut memisahkan dan mereka tetap makmur, tetap bersedekah, tetap berbuat baik dan please netizen jangan nyinyir-nyinyir, jangan ngebully karena Anda nggak tahu seberapa dalamnya efek psikologis dari yang dibully. Contohnya kita-kita ini. Dinyinyirin sih oke, pertama kali, dua kali bisa cuek, tapi lama-lama nggak enak. Ada yang mau disampaikan? Iya. Cuman bisa gimana ya, Bun? Bisa gimana ya? Bun, aku boleh tanya nggak, orang yang paling dekat dalam keluarga Bunda, ibu apa bapak? Maksudnya dekat sama gua? Iya. Gua tuh orang mandiri banget loh. Ada teman sekarang kayak teman curhat pasti kan? Kakak gua. Maksudnya kalau Dewi kan, Bun, mama sama papa, Dewi lebih dekat dengan mama. Aku tuh gini loh, Kayak belahan jiwa. kalau ke orang tua tuh lebih seneng nggak menceritakan karena aku nggak mau bikin orang tua aku kepikiran. Jadi beneran aku nggak bisa cerita sampai kalau nggak mentok jeger kejedot dek baru ngomong. Kalau nggak gitu gue diem aja. Karena selama gue bisa atasin sendiri, gue atasin sendiri. Gue nggak mau ngerepotin mereka lah gitu loh. Ya. Kalau Dewi, Bun, belahan jiwa Dewi kan papi. Dewi nggak cerita pun papi tuh bisa ngebaca gerak-geriknya. Kamu kenapa? Mungkin dia turunan dukun. Sedikit ada dukun ya. jadi sekarang kan nggak ada, Bun. Ya itu tadi. Halo, jadi joget dulu gua. Ya udah. Terus Ini lagu Tatu namanya, Bun. oh, Tatu. Oh, bukan nih, bukan. Lagu Kenapa Jawa. papi kan papi bisa ini kan. Ntar, Bun, masih ada orang lewat, Bun, nanti berisik. Ini ondel-ondel nih, odong-odong. Iya, selalu, Bun, di sini, Bun. Oh iya, iya. Papi itu adalah orang yang paling dekat dengan Dewi, Bun. Di saat belahan jiwa kita tuh nggak ada, kayak Dewi tuh kayak hilang arah gitu loh, Bun. Iya. Tapi Kemana ada ya Tuhan, saya? say. Iya betul, Bun. Tapi, Bun, walaupun kita ada Allah, jujur, Bun, kita itu Dewi tuh tetap butuh pegangan, Bun. Maksudnya ada seseorang yang bisa, lu tuh begini, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begini gitu. Itu yang membuat Dewi sempat agak oleng gitu ketika menghadapi sebuah masalah saat ini gitu. Ntar gue ajarin buka Al-Quran deh, cara ngebaca diri lu sendiri. Supaya kalau lu galau-galau, buka Al-Quran langsung dimarah-marah sama Tuhan. Kamu ini begini. Oh oke, bos, maaf gitu. Ternyata kita yang sok tahu ternyata banyak salahnya juga. Gue juga masih selalu berdiskusi, berdialog Al-Quran namanya itu. Terus nanya. Ya pokoknya buat netizen deh, selama kita masih minta ampunan dosa, jangan pernah kamu kotori diri kamu dengan nyinyir dan yang lain-lain. Benar nggak? Betul, setuju gue. Karena itu nyinyiran kamu tuh belum tentu nggak kebalik ke kamu. Karena suatu saat bisa balik ke kamu sendiri. Karena Tuhan tidak suka engkau menghina makhluknya. Jadi siapa tahu yang lo benci itu suatu saat kembali ke lo. Dan lo akan tahu bahwa ternyata lo salah untuk membenci dia gitu. Oke, terima kasih udah menyaksikan konten kami. Mohon maaf tadi ada ya, Bun, udah lihat pertengkaran kami. pertikaian keluarga yang gue gak nyangka dan gue tidak expect begini loh Dev, sumpah. Gue udah gak enak nih gue. Sorry guys and see you di the next content. Bye bye, thank you Dewi. Makasih, Bye. Bunda.